Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pembayaran pajak kendaraan menurun di kantor Samsat Dharmasraya. Penjualan sapi kurban di pasar ternak Sungai Sari menurun. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang terletak di daerah selatan Provinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan Bungo di Jambi serta Kuantan Singingi di Riau. Sebagai daerah pemekaran dan sangat berkembang, mobilitas warga di sini mayoritas menggunakan sepeda motor. Data dari Samsat setempat, saat ini terdapat hampir 76.000 kendaraan di Dharmasraya. 80% diantaranya adalah sepeda motor. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang mencapai 250.000 jiwa, maka dalam 4 warga Dharmasraya terdapat 1 buah kendaraan. Namun ternyata jumlah pengguna sepeda motor itu tidak berbanding lurus dengan jumlah pendapatan asli daerah Dharmasraya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2023 lalu, kurang dari setengah pemilik kendaraan yang membayar pajak kendaraannya. Sedangkan hingga bulan Mei tahun ini, realisasi pajak kendaraan baru mencapai 42% dari target. Dalam artian masyarakat kita yang belum terjemput oleh kita, terjemput dalam artian untuk memenuhi kewajiban. Itu ada beberapa daerah yang dominan dalam hal ini. Ada beberapa kecamatan. Nah, posisi pada saat ini kita masih di bawah angka 50% tingkat kepatuhan bagi masyarakat. Untuk mempermudah masyarakat membayar pajak, pihak terkait telah memfasilitasinya dengan memperbanyak tempat pembayaran, seperti Samsat Nagari, Samsat Keliling, dan aplikasi sinyal yang bisa diakses warga kapan saja dan di mana saja. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Dampak bencana yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat beberapa waktu lalu berimbas pada penjualan sapi kurban di pasar ternak Sungai Sari, Padang Pariaman. Meski kondisi sapi yang dipasarkan jumlahnya meningkat dari hari pasar biasanya, namun tidak berpengaruh terhadap angka penjualan maupun pada harga yang dipatok para pedagang. Penurunan ini diduga dampak dari bencana alam yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat. Hingga pembeli yang biasanya datang dari daerah yang terdampak bencana, kini tak lagi mengunjungi pasar ini. Menurut salah seorang pedagang, biasanya 10 hari menjelang Hari Raya Kurban, penjualan bisa mencapai 100 ekor. Kini hanya sekitar 25 ekor saja. Padahal pedagang telah menurunkan harga jual sapi sebesar Rp1.000.000 per ekor. Kalau lantaran pengaruh ada bencana di Sumbar. Sekarang posisi penjualan, biasanya kita menjual sapi itu sampai 100 ekor. Sekarang posisinya bisa sampai 25 ekor gitu. Harga menurun juga. Kisaran berapa? Iya, 500 sampai 1 juta gitu. Guna memastikan hewan kurban yang dijual di pasar ternak ini dalam kondisi sehat dan cukup umur, petugas dari dinas terkait di Padang Pariaman telah memeriksa ternak sebelum diperjualbelikan. Dalam rangkaian kegiatan ini adalah melakukan pengawasan kesehatan hewan di pasar ternak Sungai Sari, yang mana nanti di pasar ternak ini akan banyak ternak-ternak yang akan didistribusikan ke daerah-daerah tetangga atau bahkan ada yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sendiri. Justru itu kita pastikan kesehatannya sehingga layak dinyatakan untuk kurban. Warga diimbau untuk tetap hati-hati dalam membeli hewan kurban. Jika ada keraguan, maka tak ada salahnya minta bantuan kepada petugas kesehatan hewan
yang ada di pasar ternak ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Barang sabugo di Lubek. Dari Pariaman ke Lubek. Daus, yang belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan, kembali harus berurusan dengan polisi. Pengedar sabu-sabu ini hanya bisa pasrah saat ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pariaman di rumahnya pada Senin siang. Polisi menemukan barang bukti 13 paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Polisi juga menemukan timbangan digital dan uang tunai. Penemuan timbangan digital ini menjadi penanda yang kuat jika Daus adalah pengedar sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, residivis ini mendapatkan barang haramnya dari kota Padang dan diedarkan kepada pengguna narkoba yang telah menjadi langganannya. Cara penjualannya cukup unik karena tidak melakukan transaksi layaknya proses jual beli. Jika harga telah disepakati dan pembeli telah mentransfer uangnya, maka sabu-sabu pesanan itu diletakkan Daus di suatu tempat yang tersembunyi. Setelah itu, Daus akan memandu pembelinya untuk mengambil barang pesanannya. Penyebab dia mengedarkan kembali dengan alasan yang kita dengar dari yang bersangkutan, kebutuhan hidup. Dia merasa kegiatan yang dilakukan ini sangat efektif untuk mencari keuntungan. Sangat mudah dan sangat efektif. Tanpa menghiraukan dia telah menjalankan hukuman sebelumnya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan efektif. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hingga Selasa petang masih meminta keterangan saksi tambahan dalam kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kasus ini merugikan negara sebesar 5,5 miliar rupiah dari total anggaran sebanyak 18 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman mengatakan, hingga saat ini pihak kejaksaan belum melakukan penahanan karena pemeriksaan masih berjalan. Bahkan pihaknya akan kembali memanggil dan meminta keterangan ulang dari Kadisdik Sumbar saat ini maupun mantan Kadisdik Sumbar saat kasus ini terjadi, Adib Alfikri. Kasus korupsi Disdik ini berupa markup pengadaan peralatan praktik siswa SMK di Sumbar tahun 2021. Ada 4 pengadaan, yaitu pengadaan peralatan praktik siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif, dan sektor pariwisata. Untuk kepala dinas juga dalam waktu dekat ini kita panggil kembali, baik yang mantan maupun yang aktif, termasuk saksi-saksi yang lain kita panggil kembali karena ada kepentingan keterangan yang kita minta kembali ya. Kalau soal penahanan nantilah hari Kamis kita lihat dulu ya, tergantung keputusan penyidik apakah nanti ditahan ataukah tidak. Pengamat hukum dan mantan hakim tipikor menilai jaksa tebang pilih dalam menangani kasus ini. Sebab para pihak yang dijadikan tersangka hanya sebatas level kepala bidang saja dan para rekanan. Namun kepala dinas pendidikan yang diyakini mengetahui bahkan patut diduga terlibat tidak dijadikan tersangka. Muaranya sesungguhnya ada di pejabat yang menandatangani surat perintah membayar. Jika kemudian lelang yang diulang itu bermasalah, tapi tetap dilanjutkan, sementara pejabat SPM tadi itu menandatangani pembayaran, maka sesungguhnya tanggung jawab itu ada di pejabat SPM itu. Nah, siapakah pejabat SPM yang juga menandatangani DIPA itu adalah kepala dinas. Dalam kasus tipikor harus dibongkar semua.
Ya kalau memang ada keterlibatannya kepala dinas, mantan kepala dinas, ya silakan aja, jangan disembunyikan karena semuanya akan terungkap di persidangan nantinya. Di persidangan lah semuanya terungkap. Bisa jadi di dalam penyelidikan, di BAP ada terungkap, di persidangan terungkap semuanya. Dan harus siap-siap pula Kejaksaan Tinggi Sumbar untuk itu. Sebelumnya, jaksa telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini. Bahkan, Aspidsus sesumbar akan menahan orang-orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun hingga kini, belum satu pun dari 8 tersangka itu yang ditahan Kejaksaan Tinggi. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.